Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Masih seputar Al-Quran. Al-Quran bagi saya ini adalah, kalau boleh saya bilang, saya berpoligami dengan Al-Quran. Jadi kalau suatu saat nanti saya beristri lagi, maka istri itu adalah istri kedua. Karena istri pertama adalah Al-Quran yang saya cintai. Saya memang tidak lepas dengan Al-Quran dalam menjalani hari-hari ini. Tak ada hari tanpa Al-Quran. Karena itu maka saya memang di mana-mana tempat, di mana-mana ada kesempatan, saya selalu menyelipkan apa yang berhubungan dengan Al-Quran. Termasuk adab-adab dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah mengagungkan Al-Quran, yaitu dengan cara yustahabbu taqbilul mushaf. Disunnatkan mencium mushaf sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Kapan Pak Ustadz Al-Quran itu dicium? Ya kapan saja. Baik akan memulai membaca, begitu diambil di rak-rak Al-Quran misalkan, diambil dengan tangan kanan, lalu dicium, kalau masih belum sempat membaca, lalu ditempelkan di dada. Bukan dipegang Al-Quran itu seperti buku biasa digini-ginikan. Ini kalam suci. Inilah adab bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Lalu adab berikutnya adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan seterusnya dan seterusnya. Membaca a'udzu. Karena a'udzu itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sehingga kalau a'udzu itu dibaca sebelum membaca Al-Quran, maka setan-setan yang akan mengganggu si pembaca itu, insya Allah dilindungi oleh Allah. Tidak sempatlah setan akan mengganggu kita ketika membaca Al-Quran. Jadi benar-benar Al-Quran ini diistimewakan. Tidak ada campur baur dengan hal-hal yang berupa gangguan ataupun kotoran. Steril dari itu semua. Sehingga kita disunnahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim, kata Allah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun itu tidak wajib perintah itu, tapi baiklah itu dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Bahkan kalaupun di tengah membaca Al-Quran kita misalkan teledor, kita sempat ngomong sedikit dengan teman, maka untuk mengembalikan bacaan itu lagi, tidak langsung dibaca begitu saja Al-Quran, tapi sunnah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, lalu lanjutkan bacaan yang sempat terputus tadi. Ada berikutnya, ketika membuka
membuka lembaran-lembaran Al-Quran, nah ini yang penting. Banyak masyarakat, para pembaca Al-Quran itu tidak ngerti adab-adab ini. Ketika membuka lembaran Al-Quran, ini haram hukumnya dibuka dengan memakai ludah. Bukankah ini seakan-akan telah menjadi tradisi di banyak masyarakat? Walaupun juga penggemar Al-Quran sekalipun, sering ini teledor. Orang-orang yang membaca Al-Quran tidak ngerti adab-adab. Padahal dalam kitab yang sama, kitab Asy-Syamsul Munirah, jilid 1, halaman 117, yahrumu katbul mushaf, katanya haram hukumnya menulis mushaf binajisin wa ala najisin, dengan ditulis dengan barang yang najis, dengan misalkan dengan pena yang najis. Wa mas'u bi mustaqdarin, dan menyentuh Al-Quran dengan apa-apa yang dianggap jijik. Menyentuh Al-Quran dengan apa saja yang dianggap menjijik, dianggap jijik. Walau riqan, sekalipun berupa riq. Jijik itu berupa ludah. Ini berupa ludah, membuka Al-Quran dibantu dengan ludah, karena katanya mau membuka agak sulit, tidak bisa terbuka kecuali dengan bantuan ludah. Lalu minta bantuan kepada ludah untuk membuka. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ludah dianggap mustaqdzar, dianggap perkara yang menjijikkan, sehingga tidak layaklah menyentuh Al-Quran. Para pemirsa yang saya hormati, karena itu maka jadikan kebiasaan atau hilangkan kebiasaan yang selama ini kita membaca Al-Quran lalu pakai ludah. Caranya bagaimana? Kalaupun susah untuk membukanya tanpa harus tangan basah sedikit, pakai bantuan air lah, jangan ludah, pakai bantuan air. Itulah adab supaya kita menghadap Allah ini benar-benar dalam keadaan yang terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kita kalau membaca Al-Quran, ini artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kan ada dua lah. Kalau panjenengan pengen bercakap-cakap dengan Allah, medianya dua. Satu, sholat. Dengan sholat kita otomatis kita bercakap-cakap dengan Allah. Yang kedua, kalau pengen bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Ini adalah anugerah atau situasi dan kondisi yang sangat istimewa. Bercakap-cakap dengan Allah, kita disyaratkan harus steril dari tadi semua itu. Di antaranya adalah tidak boleh ada sesuatu yang menjijikkan menyentuh Al-Quran, walaupun itu riqan fi nahdhi qalbi waraqih, sekalipun berupa ludah di dalam untuk membalik kertasnya atau membuka kertasnya. Apalagi Al-Quran ya di bawah lutut. Nah, ini sangat tidak layak dan tidak adab. Karena itu bagian dari mengagungkan Al-Quran tadi itu adalah dengan cara mencium, mengambil dengan tangan kanan, ditaruh, ditempelkan di dada, lalu
tidak menyentuh dengan bantuan ludah, lalu dibaca di atas paha, diangkat tangannya. Bukan Al-Quran itu derajatnya di bawah lutut, terkadang ditaruh di karpet lalu kita baca di karpet, apalagi sambil duduknya duduk lututnya sampai ke atas. Jadi memang Al-Quran itu harus diagungkan, walaupun naruh di rak-rak sekalipun, raknya harus lebih tinggi dari lutut, minimal kalau bisa lebih tinggi dari kepala. Memang dilainkan Al-Quran ini dari kitab-kitab yang lain. Begitulah cara kita mengagungkan dan menerapkan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz kalau tak punya wudhu membaca Al-Quran? Sering ini, pertanyaan ini saya terima dari masyarakat, dari para santri, dari para murid. Tak punya wudhu membaca Al-Quran. Disebutkan juga di dalam kitab yang sama ini, mimma yahrumu bil hadath basul mushaf wa hamluh. Kalau dalam kondisi hadas, haram hukumnya menyentuh Al-Quran dan membawanya. Di sini tidak disebut. Dengan sebab hadas, haram hukumnya menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Tidak disebut membaca. Hanya yang haram ini adalah menyentuhnya, menyentuh mushaf ataupun mengambilnya dan membawanya. Bagi orang yang tak punya wudhu, ini haram. Di sini tak disebut. Haram juga membacanya, tidak. Sehingga secara fikih, baik kita di dalam kitab yang ini, Asyamsul Munirah, atau dalam kitab-kitab Safinah, kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang sering masyarakat itu sudah sejak kecil kita mendengar kitab, nama kitab itu Safinah, di sana juga disebut orang yang tak punya wudhu 4 macam yang haram. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh Al-Quran. 4. Membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran. Hanya 4 ini yang haram. Terkait dengan pertanyaan tadi, hanya 4 ini yang haram, sehingga karena 4 ini saja yang disebut, membaca Al-Quran tanpa wudhu boleh. Boleh. Tetapi tentu, kalau kita kembali kepada adab dan tata krama membaca Al-Quran, walaupun dibolehkan secara fikih, tapi seyogyanya kita punya wudhu, itu lebih bagus. Punya wudhu, karena itu adalah bagian dari adab-adab dalam membaca Al-Quran, dalam membaca dahulu-dahulunya Allah, berwudhu, walaupun boleh tanpa wudhu asalkan tidak disentuh. Jadi yang haram tak punya wudhu itu menyentuhnya yang haram. Adapun tanpa menyentuh secara fikih loh, bukan secara adab, secara fikih. Tanpa wudhu kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, atau ada yang membukakan, minta tolong kepada anak membuka karena tak punya wudhu, boleh lah secara fikih. Tapi secara adab ini tidak bagus membaca Al-Quran tanpa wudhu. Para hadirin, para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini yang berhubungan dengan Al-Quran, dan insya Allah pada tayangan berikutnya, pada pengajian berikutnya, masih
belum selesai soal Al-Quran, karena memang Al-Quran ini kalau dikaji, begitu masuk pada kajiannya, ini ibarat lautan tak bertepi. Sungguh luas sekali ilmu tentang Al-Quran. Walaupun saya tidak sepenuhnya menguasai di bidang itu, tetapi sungguhlah Al-Quran ini luas cakupannya. Jadi berbicara 1 jam, 2 jam, sehari pun, bahkan 1 tahun pun, bicara berkaitan dengan Al-Quran tidak ada selesai-selesainya. Tapi baiklah, karena waktu ya juga yang terbatas, insya Allah pada kajian berikutnya saya masih juga berbicara tentang Al-Quran. Mudah-mudahan masyarakat, para pemirsa, para jemaah Majelis Ta'lim As-Salam bisa membudayakan dan mentradisikan, membiasakan sejak sekarang, atau bagi anak kecil sejak dini, untuk terbiasa bersahabat dengan Al-Quran. Demikian, hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.